Dan apa musik kita? Ya, dalam ibadah online kita ya adik-adik. Nah Kak, sebelum kita memulai ibadah kita Kak, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Kak Olen? Nah Kak, sebelum kita mulai ibadah kita mempersiapkan Alkitab, persembahan, alat tulis, dan yang paling penting Kak adalah hati dan pikiran kita untuk memuji Dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Adik-adik semua boleh lipat tangannya, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat hari ini karena Tuhan masih memberkati kami. Tuhan yang baik, kami mau beribadah kami. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar di dalam ibadah kami ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, berkatilah ibadah kami ini. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah Kak, ini hari apa Kak? Nah Kak, hari ini biasanya kita hari libur Kak, karena ini hari Minggu Kak. Hari Minggu. Selain itu Kak, ada dia yang untuk memperingati hari Minggu gitu Kak. Kalau kita ke gereja namanya hari apa Kak? Oh iya Kak, namanya hari Tuhan, harinya Tuhan Kak. Iya, karena setiap hari Minggu kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah Kak, karena hari ini harinya Tuhan, maka kita angkat lagu pujian kita Kak. Hari ini harinya Tuhan. Nanya apa Olen? Nah, dari tadi kakak bangun sampai kakak ibadah pada saat ini, udah berapa kali kakak tersenyum Kak? Aduh Kak, kalau tersenyum Kak sudah banyak sekali Kak. Nah, kenapa kakak hari ini tersenyum? Nah, karena seperti lagu kita yang pertama tadi Kak, hari ini harinya Tuhan Kak. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya harinya Tuhan, kita semua harus bergirang. Nah, Kak, bergirang itu apa ya Kak? Bergirang itu adik-adik KKR, yaitu bahagia sekali, bahagianya lebih-lebih dari bahagia. Nah, adik-adik KKR, oleh sebab itu adik-adik KKR harus selalu bergirang karena hari ini adalah harinya Tuhan. Nah, mari kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, Saya Bergirang. Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang.
Tuhan, adik-adik KKR persiapkan Alkitabnya, persiapkan juga hati dan pikirannya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Salam adik KKR, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan pada kami hari ini dengan tidak sekurang satu apapun ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan mulai mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memberkati kami Bapak. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab kita, diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli. Katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk yang ketiga kalinya, ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya,
"Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkata Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, 'Samuel, Samuel,' dan Samuel menjawab, 'Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Nah, tema kita untuk hari ini yaitu mendengar seperti Samuel. Nah, adik-adik sudah pernah mendengar nama Samuel? Nah, kakak ingin bercerita tentang Samuel. Nah, ada seorang perempuan bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai anak. Karena itu Hana meminta kepada Tuhan. Ibu Hana berjanji jika nanti ia mempunyai anak, Ibu Hana akan memberi anak itu kepada Tuhan. Anak itu bernama Samuel. Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin disukai oleh Tuhan dan manusia. Ketika Samuel tidur, ada yang memanggil namanya, "Samuel, Samuel." Samuel mengira itu adalah suara dari Imam Eli. Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Ketika Samuel tidur lagi, ia mendengar ada yang memanggil namanya, "Samuel, Samuel." Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel. Imam Eli menyuruh Samuel kembali tidur. Samuel pun tidur lagi. Dan ada lagi yang memanggil namanya untuk yang ketiga kalinya, "Samuel, Samuel." Imam Eli menyuruh Samuel berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Dan ia mendengar kembali namanya disebut, "Samuel, Samuel." Dan Samuel pun menjawab panggilan Tuhan, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Samuel. Apakah adik-adik pernah mengalami seperti Samuel? Nah, kalau adik-adik dipanggil oleh orang tua kita, kakak kita, apa respon adik-adik? Apakah diam? Apakah langsung menjawab? Nah, di sini telinga kegunaannya apa adik-adik? Apa kegunaan telinga? Nah, untuk mendengarkan, siapa yang memberi? Tuhan, kan? Ya, kalau Tuhan sudah memberi telinga kepada kita, kita harus mendengar. Dalam hal apa kita cepat mendengar? Dalam hal untuk diajak jalan-jalan, atau makan enak, atau mendapatkan hadiah? Nah, kalau misalnya ada orang yang minta tolong, apa respon kita? Kita diam atau kita mendengar? Otomatis kita akan mendengar, bukan hanya untuk jalan-jalan, untuk makan enak, kita harus merespon, bukan. Tapi untuk orang yang membutuhkan, orang minta tolong, kita harus cepat menangkapnya. Harus kita dengar.
Jangan pura-pura tidak mendengar. No, kita itu tidak sama seperti Samuel. Nah, kakak harapkan kita harus sama seperti Samuel, cepat menangkap atau cepat mendengar panggilan. Jadi, mulai hari ini kakak harapkan kita gunakan telinga kita sebaik-baiknya. Jangan kita diam atau pura-pura tidak mendengar. Kalau nama kita dipanggil harus segera mendekat, segera datang. Baik adik-adik KKR, untuk tema hari ini kita dapat gunakan dalam sehari-hari kita supaya kita sama seperti Samuel. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau tetap memberkati kami dengan tidak sekurang satu apapun Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, yaitu tentang Samuel. Kiranya firman kali ini dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, supaya kami seperti Samuel. Ya Tuhan, jaga anak-anak-Mu dimanapun dia berada, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kak Olen, tadi Kak Olen masih ingat nggak apa tadi tema kita Kak? Masih ingat dong Kak? Apa itu Kak? Mendengar seperti Samuel. Samuel itu gimana sih Kak? Nah Kak, jadi Samuel itu mendengarkan panggilan Tuhan sebanyak 3 kali Kak. Nah awalnya dia mengira itu adalah Imam Eli Kak, dan ternyata itu adalah Tuhan. Lalu Samuel langsung menjawab, "Ini aku Tuhan." Nah adik-adik semuanya, kita boleh mengikuti Samuel, yaitu mendengar seperti Samuel. Pada saat kita dipanggil, misalnya kita dipanggil orang tua kita harus langsung menjawab ya adik-adik. Nah sekarang mari kita bernyanyi, dengar dia panggil nama saya. melalui persembahan kita. Nah, adik-adik KKR di rumah boleh mempersiapkan persembahannya dengan baik, dengan rapi, sopan, dan jujur. Mari kita angkat lagu pujian kita sembari kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih
siapkan hatinya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur padamu Bapa. Bapa, di sini kami sudah mengumpulkan sedikit yang ada pada kami. Kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu, dan begitu juga yang tinggal pada kami Tuhan. Engkau-lah yang melipat gandakan agar terpuji hanya nama-Mu saja Bapa. Bapa, begitu juga dalam masa persekolahan adik-adik kami tumbuh kembangnya Bapa, kami serahkan hanya padamu saja Bapa. Biarlah adik-adik kami ini semakin giat dalam masa persekolahannya, supaya mendapatkan cita-cita yang diinginkannya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan adik kami ini hanya kepadamu saja Bapa. Dan begitu juga Bapa, untuk kedua orang tua kami Bapa, kami serahkan kedua orang tua kami ini hanya pada Bapa. Engkau yang memberi rezeki umur yang panjang untuk kedua orang tua kami ini Bapa, supaya dapat menjaga anak-anak yang Kau titipkan ya Bapa. Berkati orang tua kami ini dimanapun dia berada Bapa, biarlah terpuji hanya nama-Mu saja Bapa. Begitu juga Bapa untuk guru-guru KKR dalam masa persekolahannya Bapa, dan juga pekerjaannya Bapa, kami serahkan hanya padamu saja. Engkau yang memberkati dimanapun guru KKR kami berada Bapa, apapun keinginannya Bapa, kami serahkan hanya padamu saja Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Latihan kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Salam.